Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, kelas 5 yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan walaupun di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi esensi nilai-nilai pahala daripada mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, yang kedua, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengirimkan nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai teladan kita. Karenanya kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk lagi materi PAI. Materi hari ini adalah tentang Rasul Ulul Azmi, ya. Apa aja itu Rasulul Azmi, siapa saja, dan nanti. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi, ya. Kemudian yang kedua, siapa saja Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih hanya beberapa rasul saja yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, pengertian Ulul Azmi. Kedua, siapa saja rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kemudian yang ketiga terakhir adalah alasan Allah kenapa memilih dari rasul tersebut yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum Ustadz menjelaskan materinya, Ustadz senantiasa mengingatkan kepada kalian semua untuk menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer, sering-sering mencuci tangan. Kemudian Ustadz juga mengingatkan jangan terlalu lama-lama main handphone, apalagi main game dan lain sebagainya, aplikasi yang tidak bermanfaat. Kemudian Ustaz mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa lebih banyak dengan Al-Quran selama PJJ ini, ya. Kemudian banyak membantu orang tua di rumah. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama, tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul itu sudah kita bahas kemarin. Ada nabi dan rasul. Kalau nabi itu banyak, bahkan ribuan jumlahnya. Tapi kalau Rasul itu hanya ada 25 yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi dan Rasul. Perbedaannya adalah kalau Nabi itu mendapatkan wahyu dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul, dia mendapatkan wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini materinya tentang Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Seperti biasa, Rasul itu artinya adalah utusan Allah. Ulul itu artinya mempunyai, ya. Kemudian azmi. Azmi itu apa? Tekad, kemauan. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki atau mempunyai keteguhan, kemauan yang kuat dalam menyampaikan dakwahnya. Sehingga dari kesabarannya, keikhlasannya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah dia memiliki ketekatan yang kuat. Mempunyai keteguhan. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban saja, tapi karena ada rasa keinginan, ada rasa kemauan dari seorang Rasul itu sendiri untuk menyampaikan kepada umatnya.
karena merasa bahwa umatnya ini harus diperbaiki dari akhlaknya, dari dari penyembahannya yang tadinya ke berhala harus menyembah kepada Allah. Jadi rasa ketidaknyamanan di hati seorang Rasul ini sehingga dia mempunyai keteguhan yang kuat, kemampuan, keinginan yang kuat untuk menyampaikan risalah dakwah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipilihlah ada beberapa nabi dan rasul yang Allah kasih gelar ulul azmi. Pakai ain ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ulul azmi artinya adalah kemauan yang teguh atau kuat, sehingga utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, itu ya teman-teman, sebagai awalan definisi daripada Rasul ulul azmi. Nah, memang perbedaannya apa dengan Rasul yang lain? Dari bahasanya itu sudah kita lihat. Memang kalau Rasul yang lain yang gak dapat gelar ulul azmi emang gak ada kemauan untuk menyampaikan dakwah, tidak ya. Dia juga ada kemauan untuk menyampaikan dakwah, tapi beberapa Rasul yang dipilih Allah dan diberikan gelar ulul azmi, dia memiliki kekuatan ibadah, ketaatan dan rasa keteguhan yang kuat untuk menyampaikan dakwah, sehingga Allah pilih dan itu beberapa. Luar biasa ya. Oke. Nah, itu ya definisinya ya. Dan memang harus kita mencontoh ya, menteladani sifat-sifat keteguhan yang ada pada Rasul ini. Ya. Sehingga kita bisa mengarungi kehidupan di dunia ini. Ya. Kalau dibandingkan permasalahan nabi dan kita itu jauh sekali. Ada yang dikasih penyakit seumur hidup, bayangkan ya. Tapi dia sabar dan dia tidak pernah meminta oleh Allah untuk disembuhkan. Luar biasa. Sehingga kita bisa meniru daripada keteguhan, daripada kekuatan, amal soleh, ibadah yang begitu taat ya. Ustaz ambil contoh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau ibadah kepada Allah itu seakan-akan itu ada air seember itu ditumpahkan ke mukanya. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang sholat, itu takut kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah, langsung nangis. Dan nangisnya itu seakan-akan seperti ember yang diisi air kemudian jatuh di muka Nabi Muhammad SAW. Sebanyak apa airnya? Air mata. Ya Allah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah duduk mengangkat tangannya berdoa kepada Allah 6 jam duduk hanya berdoa untuk ya Allah ampuni dosa umatku, ya Allah ampuni dosa umatku. Allahu Akbar. Biasa. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ketika sholat dan ketika pas dia berjumpa dengan ayat tentang neraka, maka Nabi Muhammad SAW langsung berdoa, Allahumma anjirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka. Dan ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, maka Nabi Muhammad SAW, Allahumma dkhuli fil jannah. Ya Allah, masukkan aku kepada surga. Padahal Rasulullah SAW itu maksum, udah dijamin oleh Allah surganya, surga Firdaus, surga tertinggi, tapi masih minta surga.
Artinya di sini bahwa kita mencontoh Nabi Muhammad SAW yang begitu kuat dalam ibadah kepada Allah, yang begitu taat kepada Allah, yang begitu sabar dalam menghadapi cobaan kehidupan sehingga lulus dalam cobaan Allah SWT. Ya, baik. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siapa saja nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam, yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada 5 nabi yang Allah kasih gelar ulul azmi. Nah, sekarang langsung masuk ke tujuan pembelajaran terakhir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dari kelima nabi itu untuk diberikan gelar ulul azmi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Silakan teman-teman dibuka bukunya halaman 102 dan kita baca sama-sama. Ustaz akan bacakan, kalian mengikuti. Pertama, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umat yang keras kepala. Umat Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan Qabil, Nabi Adam, anak Nabi Adam. Nabi Nuh alaihi salam senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang ingkar dan tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Nuh alaihi salam mukjizat yang berupa perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang taat dan hewan-hewan ketika banjir bandang. Nah, bayangkan ya. Dan di salah satu cerita juga Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang ditinggal oleh anak dan istrinya kafir. Ditinggal. Seharusnya mereka ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam, tapi malah ditinggal. Sehingga ketika membuat perahu itu banyak orang yang mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Buat apa orang jauh dengan kali, jauh dengan perairan, ya, perairan, sehingga ngapain buat perahu? Tapi ternyata Allah kasih hujan begitu deras, kemudian banjir bandang dan melalapkan satu negara di situ, satu wilayah di situ. Ya, luar biasa. Nah, poin pentingnya adalah apa? Pertama, Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dalam menghadapi umatnya yang ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah. Ingat, poinnya adalah kesabaran. Sabar itu luar biasa. Ketika marah tapi harus bersabar itu sulit, ya. Ya. Sabar itu bukan ketika ada orang yang marah kemudian kita ikut marah-marah baru bersabar, enggak gitu. Ketika cobaan datang, langsung kita bersabar. Nah, itu namanya sabar. Menahan emosi kita. Mau marah tapi gak jadi, ya Allah, aku takut kepadamu. Itu sabar namanya. Dikasih tugas oleh ustadz, jangan ngeluh, sabar, kerjain aja, ya. Kita meniru kebiasaan. Tugas itu adalah dikerjakan untuk kalian, ya. Oke. Kok ustadz ke situ sih? Supaya meniru kebiasaan daripada sifat Nabi Muhammad, para nabi ulul azmi. Sabar. Ibadah capek, sabar. Ustaz tilawah mulu, sabar. Sabar dalam ketaatan tuh harus. Ustaz kenapa sih harus sholat 2? Sabar. Sholat cuma 2 rakaat. Ustaz kenapa harus sholat subuh padahal lagi tidur enak-enak? Sabar. Paksain bangun. Bahkan sebelum sholat subuh ada sholat tahajud dulu. Luar biasa. Bahkan sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat dulu dan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dunia ini sebentar, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud dan rakyatnya. Raja Namrud dan rakyatnya senantiasa menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengajak Raja Namrud rakyatnya untuk bersyukur dan menyembah Allah. Dalam berdakwah, Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah, tidak hangus terbakar ketika Raja Namrud membakar. Baik, dan Nabi Ibrahim juga adalah salah satu bapak daripada para nabi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunan Nabi Ibrahim ada juga para nabi-nabi lagi.
Nah, ya. Bayangin dibakar mau aja tapi bersabar. Sabar lagi. Bayangin udah dibakar, ternyata apinya malah jadi dingin. Ya, luar biasa. Kemudian Nabi Musa, silakan kalian dibaca sendiri. Karena Nabi Musa ini adalah berdakwah kepada Raja Fir'aun yang sampai saat ini jasad daripada Fir'aun ini masih ada, ya. Sebagai bukti bahwa dulu ada seorang raja yang dia mengaku bahwa dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian semua. Bayangin ya. Ketika Fir'aun menyebutkan ana rabbukumul a'la, itu para setan, iblis itu terkejut. Karena mereka pun, setan iblis pun gak merasa bahwa dia Tuhan. Tapi ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan, dan setan dan iblis pun ketika mendengar Fir'aun menyebut ana rabbukumul a'la, itu langsung kaget mereka. Kok ada orang seperti ini? Luar biasa. Mengaku Tuhan. Ya. Kemudian ada Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada 5 nabi yang yang kita ketahui sebagai dia dikasih oleh Allah gelar ulul azmi. Nah, kemudian dari 5 kelimanya ada satu poin penting yang harus kita pahami, adalah kenapa? Adalah kesabaran, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus senantiasa mengajak umatnya dalam melakukan kebaikan. Ya, teman-teman, yang harus kita ambil pelajaran adalah pertama nilai kesabaran, nilai keteguhan, kemauan dalam melakukan kebaikan. Ya. Oke, teman-teman, itu saja materi PAI hari ini. Tidak ada tugas, kalian hanya silakan dibaca lagi bukunya, dan Ustadz hanya menjelaskan di luar dari buku itu tersebut dan mengambil poin-poin pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum.